Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, a'azakumullahu wa iyyakum. Ikhwah semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Ya. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyelesaikan tentang maksud dari salaf itu sendiri, yang mana ahli ilmu terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa definisi? Ahli ilmu terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi empat. Ya, terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, salaf itu adalah sahabat saja, para sahabat saja. Yang kedua, para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, mereka itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan yang keempat, disebut dengan salaf itu generasi sebelum tahun ke-500 Hijriah. Pokoknya maksimalnya itu tahun ke-500 Hijriah. Dan ternyata mereka ini ya memang seperti memaksakan supaya para ulama mereka itu masuk ke dalamnya, ya. Dan pendapat ini diambil oleh kebanyakan para ulama dari Asy'ariyah, ya, dari Asy'ariyah, supaya mereka itu masuk ke dalamnya, ya. Dan perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Baijuri Al-Asy'ari seperti itu, supaya Asy'ariyah masuk ke dalam kategori istilah salaf itu, seperti itu. Nah, sekarang pada kesempatan berikutnya, yaitu di sini mu'alif atau penulis akan menjelaskan tentang bolehkah menampakkan mazhab salaf dan menjelaskan sikap mereka terhadap ahli bid'ah, boleh apa tidak ditampakkan, mazhab salafnya itu ditampakkan. Ini penjelasannya, ya, penjelasannya. Paling tidak kita mungkin membaca pada kesempatan kali ini paling tidak, ya. Kalau ada waktu sedikit mungkin tambah sedikit bagian dari pembahasan ketiga, ya. Kita lagi bahas kedua. Karena yang ketiga cukup agak lebih banyak daripada yang kedua ini. Kita baca, ikhwah semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, idharu madhhabis salafi wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Ya. Idhar, apa idhar? Idhar apa? Jelas. Ini bukan jelas saja, tapi memperjelas, menjelaskan, menampakkan. Ya, dhahara itu tampak, idhar menampakkan. Ya. Adharo yudhiru idharon, itu menampakkan, seperti itu. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya ada tambahan ini, karena asal dari kata dalam bahasa Arab berapa huruf biasanya umumnya? Berapa huruf? 3 huruf, ya, betul, 3 huruf. Nanti kalau fiil kemungkinan ada 2, fiil yang lazim, ya, fiil yang lazim tidak membutuhkan atau tidak menyebabkan nanti ada maf'ul bih, ada yang nanti menyebabkan fi'il itu ada maf'ul bihnya. Kata dhahara itu lazim atau muta'addi? Kalau dhahara saja, dhaharul fasad, telah tampak kerusakan, lazim, ya. Tidak ada maf'ul bihnya. Tetapi kalau adharo maka menampakkan, ada pelakunya, ada yang ditampakkan, ya, seperti itu. Sekarang idharu madhabis salaf, ya, menampakkan madhab salaf
wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah, dan menjelaskan mauqif sikap mereka. Ada tulisan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu tentang ini ya, tentang bagian ini, yaitu sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Itu menjelaskan sikap mereka terhadap ahli bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah ya, bid'ah. Biasanya yang ikut wazan fi'al itu adalah jamak dari yang mufradnya itu fi'lah ya. Bid'ah jamak dari bid'ah. Apalagi fitan jamak dari fitnah, ya kan? Mihan jamak dari mihnah, gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang ke sini dijelaskan di sini qala ar-rasulu alaihi salatu wasalam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun. Ya, seperti itu. Ini hadis nomor berapa? Hadis arba'in. Siapa yang hafal? Paling tidak nomor berapa? Enggak tahu. Antara berapa? Sudah sampai belum hafalan hadis arba'innya? Ya. Jadi enak kalau sudah pada hafal, tinggal nanti dirujuk ya ke situ ya. Ini kurang lebih antara 26, 27 atau 28, antara itu. Bisa dilihat ya, karena lupa pastinya. Ya. Ini hadis dari Irbad bin Sariyah ya. Hadis Irbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati apa artinya? Alaikum. Iya, wajib bagi kalian bisunnati. Ya, nanti pembahasan ini kalau yang wa iyyakum nanti itu pembahasan dalam ilmu nahwu itu at-tahdhir wal ighra. Ya, jadi tahdhir itu peringatan, ighra itu motivasi. Salah satunya lafadz iyyakum, wa iyyakum, seperti itu. Nah, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Ya, ingat ya, ar-rasyid itu isim fa'il, al-mahdiyyin isim maf'ul ya. Yang rasyid dan yang mendapat petunjuk, yang diberi petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid. Nawajid apa? Gigi geraham ya, gigi geraham. Addu itu gigitlah dengan gigi geraham. Mengapa disuruh oleh Rasulullah istilahnya itu seumpama pun supaya ini digigit, supaya dipegangnya itu dengan sambil gigit dengan gigi geraham? Kenapa enggak dengan gigi seri? Yang paling kuat ya. Ya kalau kita makan dagingnya kan enggak mungkin gigi seri kan? Bisa ke bawah giginya ya kan? Harus gigi geraham ya. Yang kuat menunjukkan apa? Ini ibarah dari Rasulullah SAW bahwasanya sunnah itu benar-benar dipegang dengan kuat sekali. Sampai pun kalau gigit pun gigit yang dengan bagian gigi yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini juga kalau pembahasan nahwu nanti bisa ada yang pakai wawu, ada yang tidak, ya sama insyaallah. Tapi umumnya pakai wawu. Maka waspadalah terhadap perbuatan muhdats. Wawu ini bukan wawu ataf ya. Wawu nanti masuknya wawu sudah pembahasan ini sudah karena ada iyanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian terhadap hal-hal perkara-perkara yang muhdats, yang diada-adakan atau perkara yang baru. Ahdatsa yuhditsu, sesuatu yang diadakan.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap muhdats, setiap perkara yang diadakan dalam perkara agama itu bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Ya, ini memang kalau menyampaikan hadis seperti ini terkadang membuat di sebagian masyarakat sensitif ya, sensitif. Padahal sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Karena tidak terbiasa masyarakat itu dibina dalam ilmiah ya, yang sifatnya itu ilmiah ya, seperti itu. Langsung dibawa kemana-mana. Berarti panjenengan menyesatkan saya, nanti saya neraka gitu. Akhirnya ke sana, padahal sebenarnya tidak, benar tidak. Ya. Sebagaimana urusan duniawi itu, misalkan di sebuah perusahaan ada standarisasi enggak? Ada standar kan? Iya kan? SOP-nya ya kan? Nah, ini SOP-nya ya, supaya tidak keluar dari SOP-nya. Contoh misalkan PT KAI, stasiun sini, stasiun manapun pelayannya sama enggak, kurang lebih? Kurang lebih kan seperti itu. Nah, ini namanya SOP. Lalu dalam masalah dunia saja ada SOP-nya, apalagi dalam masalah agama. Supaya kaum muslimin itu ya bagaimana sih cara beragamanya? Seperti itu. Nah, nanti pembahasannya agak luas ini. Paling tidak ada 5 aspek. Sesuatu itu sudah keluar dari atau sudah mengadakan hal yang baru, atau sesuatu itu menyesuaikan sunnah, sesuai dengan sunnah, itu paling tidak ada 5 aspek. Pertama itu sifatnya, caranya, tata caranya. Kemudian yang kedua apa? Untuk menandakan. Ini anak ingat ya, kita ulangi. Caranya, sifat atau caranya. Kemudian ini jumlahnya, waktunya, apalagi jumlahnya, waktunya, takarannya. Satunya apa yang tahu? Contoh caranya, sholat ada caranya kan? Gitu. Kemudian jumlahnya, sholat jumlahnya sudah ditentukan. Nah, gitu. Berarti ngikutin dalam jumlah. Kemudian apa tadi? Waktu. Ada yang memang harus sesuai waktunya. Sholat juga harus sesuai waktunya ini. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Tadi? Takarannya. Contohnya apa? Zakat yang sifatnya ada ukurannya gitu, sesuai dengan ukurannya. Satu lagi itu tempat apa ya? Satu lagi tempat, anak lupa ya. Intinya kurang lebih 5 atau 6 aspek sesuatu itu disebut sesuai dengan sunnah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyati, Rasulullah bersabda mengenai sifat karakter firqah najiyah. Wa qad qila lahu, dikatakan di sana atau beliau ditanya, man hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa firqah najiyah itu wahai Rasulullah? Man ya. Man hiya. Perhatikan ya. Rasulullah ditanya dengan kata man. Man itu berarti siapa? Berarti ya orang ya kan. Orangnya itu siapa wahai Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak menjawab dengan man juga. Dengan apa itu? Dengan ma. Kalau man itu lil akil, untuk yang berakal. Kalau ma li ghairi akil, untuk yang tidak berakal. Ma ana alaihi wa ashabi, gitu. Pertanyaannya dengan man, siapa? Jawabannya dengan apa? Apa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi tidak menyebut orangnya itu ini, tetapi siapapun yang sesuai dengan tadi, sesuai dengan dirinya Rasulullah dan para sahabat, kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Iya. Kemudian kita atau beliau menyebutkan perkataan yang sangat berharga sekali, yang kita jadikan judul ya, mencari teladan di tengah fitnah zaman ya, subhanallah ya, atau di tengah zaman fitnah gitu ya gampangannya. Ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud yang sangat berharga sekali, yang perlu kita renungi ya. Ya.
Sebelum itu kita sedikit mengulas tentang hadis yang pertama tadi. Disebutkan di sini, hadis ini menunjukkan akan wajibnya menampakkan madhab salaf ini dan menjelaskan sikap ahlu sunnah atau pemilik madhab ini seperti itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahli bidah dan ahlul ahwa. Kemudian sekarang kita menuju ke perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana mustannan atau man kana mustannan fal yastanni biman qad mata. Ini. Siapa saja yang mengambil contoh teladan, hendak mengambil keteladanan, maka hendaknya meneladani siapa saja yang telah mati. Ini kan perkataan luar biasa ya. Ya. Siapa yang orang-orang yang telah mati? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengapa kok disuruh kita mencontoh yang sudah mati? Kok tidak yang hidup saja? Kan ulama salaf yang masih hidup masih ada. Kenapa kok yang sudah mati tidak yang masih hidup? Pertanyaan. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Iya betul, kurang lebih seperti itu. Kalau masih hidup nggak ada jaminan, ya kan? Nggak ada jaminan di akhir hayatnya gimana. Tapi kalau yang sudah mati kan, karena wala tamutuna illa wa antum muslimun. Penentunya di akhirnya, mereka sudah benar-benar terbukti sudah sampai wafat dalam kondisi itu di atas hak gitu. Seperti itu ya. Ini jadi mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti itu. Insyaallah. Apa arti dari sahabat? Ashab ya, ini jamak dari sahabi. Sahabi itu apa? Man huwa as-sahabi. Sahabi itu adalah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Ya. Seorang sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman dan kondisi seperti itu beriman. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam definisi sahabat. Ada yang menambahkan lagi meskipun sempat murtad gitu. Meskipun sempat murtad kemudian beriman lagi. Seperti itu. Nah, kalau mengeluarkan dari definisi ini man laqiya yang tidak berjumpa tetapi di zaman Nabi disebut sahabat apa tidak? Disebut sahabat enggak? Enggak. Alasannya? Terus disebut apa? Enggak tahu. Ya itu harus ada ininya ya alasannya. Ada yang tahu disebut siapa? Apa? Kalau tidak salah itu disebut muhadram ya, muhadram. Contohnya siapa? Orang di zaman Nabi tapi beriman dan belum bertemu dengan Nabi. Raja Najasyi, betul, Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Rasulullah tidak pernah bertemu dan beliau juga belum pernah bertemu. Zaman dulu nggak bisa video call ya. Nabi sih kayak apa coba di share, nggak ada. Kalau nggak bertemu nggak pernah lihat sama sekali, pokoknya seperti itu. Kalau sekarang beda ya kan, seperti itu. Kita beda. Presiden Trump aja kita tahu ya, apalagi lagi kasus apa kita tahu. Oh ternyata wongnya kayak gitu ya. Netanyahu, oh ini orangnya gini, tahu ya seperti itu dan seterusnya. Nah kembali ke sini ya. Ini ya seperti itu. Kalau kemudian mukminan bihi mengeluarkan dari apa? Orang yang kafir padahal bertemu dengan Nabi ya kan. Siapa contohnya? Ya Abu Jahal itu sebenarnya orang Quraisy yang tidak beriman. Itu kan bertemu tetapi tidak beriman. Kanu khairu hadhil ummah. Nah ini. Kemudian karakternya atau sifat-sifatnya para sahabat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Mereka itu adalah sebaik-baik umat ini atau umat yang terbaik. Wa abarroha quluban. Mereka para sahabat selain umat yang terbaik juga
manusia yang hatinya paling baik, subhanallah, yang paling bersih, paling baik. Wa a'maqoha ilman. A'maq itu apa? Itu paling dalam ilmunya, subhanallah, paling dalam ilmunya. Wa huwa kumalaan baca itu. Wa aqallaha takallufan. Pertama, umat terbaik yang hatinya paling bersih, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Yang keempat, mereka adalah manusia yang paling sedikit membebani diri. Ya, membebani diri sesuatu yang lebih kapasitasnya. Jadi tidak suka membebani diri dengan hal yang tidak bermanfaat, dengan hal ini. Takalluf. Jadi hidupnya sangat sederhana sekali. Hidupnya sangat sederhana sekali. Baik urusan dunia ataupun masalah agama. Apa yang datang dari Rasulullah ya sudah, kayak gitu. Al-Quran itu sudah. Beda sama kita ya. Setelah itu. Contoh, misalkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di zaman sahabat adakah yang menanyakan bagaimana istiwanya Allah, bersamanya Allah? Enggak ada. Sudah kayak gitu, sudah enggak perlu ini. Sederhana sekali. Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya dan paling tidak membebani diri. Sudah kayak gitu. Beriman gitu seterusnya. Sudah enggak ada yang bertanya itu. Maka tibalah di zamannya Imam Malik. Ya Imam, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah? Itu kan? Hanya heran ini Imam Malik. Baru ada orang kok tanya di zamannya. Karena sudah mulai ada kontaminasi. Hanya dikeluarkan dari majelis tersebut. Kewajibannya itu adalah beriman. Adapun bertanyanya adalah perkara bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika turun ayat tersebut. Ini takallufan, aqallahum takallufan, paling sedikit membebani diri. Kalau kita ya ada hutang dan seterusnya, macam-macam lah, membebani diri akhirnya dan seterusnya. Banyak hal-hal yang kita terbebani dengan sesuatu yang aslinya enggak ada pun enggak apa-apa. Ya, itu. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terusan apa? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa naqala atau nakli dinihi, untuk menukilkan agamanya, untuk menyampaikan agamanya. Selain untuk menemani Rasulullah, juga untuk mengajarkan atau menyebarkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Maka tasyabuhlah kepada mereka. Karena ada perkataan, tapi ana sampai ke sana maknanya. Tasyabuh kepada al-kiram, kepada orang mulia itu sebuah kemuliaan. Ya. Tasyabuh menyerupai orang yang mulia itu sebuah kemuliaan. Maka yang pantas untuk kita contoh, kita ikuti, kita tiru adalah mereka, orang-orang yang mulia itu para sahabat Rasulullah. Maka contohlah mereka, tirulah mereka dari sisi akhlaknya. Wa taraikihim, demikian juga jalan hidup mereka. Jalan hidup mereka dalam beragamanya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bisa memberikan contoh akhlak salah satu sahabat Nabi, contoh. Akhlak kepada sesama itu, akhlak kepada sesama. Apa? Contohnya? Perang. Gimana? Iya, di dalam perang Yarmuk itu ya, sahabat siapa namanya? Sahabat Ikrimah itu, Itu contohnya. Yang ithar itu namanya ithar. Itu luar biasa itharnya. Contoh lagi apa yang seperti itu? Contoh lagi. Ithar. Ya, sahabat Ansor yang menjamu tamunya Rasulullah, ya kan? Padahal hanya cukup untuk anaknya saja, dan pura-pura lampunya dimatikan, ya kan?
apa namanya? Pura-pura ikut makan padahal dia kelaparan gitu ya, sekeluarga kelaparan. Terusan siapa saya lagi? Nah, ini yang paling seneng ini antum cerita ini ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf sama siapa? Sa'ad bin Robi. Nah, ini ada enggak zaman sekarang kayak gitu? Tawarannya ada dua ya. Dari sisi kebun, saya punya kebun luas, nanti dibagi dua untuk kamu sebagiannya. Yang kedua apa? Istri itu, coba berbagi istri. Bukan berbagi istri dalam arti masih sah di ini, bukan. Ya, tetapi kamu milih nanti saya ceraikan, sudah bukan istri saya, kamu nikahi. Dan disuruh yang paling cantik coba, antum. Ada kayak gitu enggak? Masya Allah ya, Masya Allah. Tapi ada seorang ustadz cerita di sebuah tempat, mungkin mendengar hadis tersebut atau asar tersebut. Ikhwah ini bukan ustadz loh. Kalau tidak salah malah dia menawarkan kepada ustadznya. Gitu. Ingin mencontoh itu. Luar biasa. Udah tahu motivasinya apa, sudah bosen ya. Atau memang benar-benar murni mencontoh ya. Subhanallah. Aduh, anak kita ya angel-angel segolet ya kayak si jibe perjuangannya kesana kemari ya. Apalagi sudah sampai puncak kesuksesan sampai 4 misalkan. Wah, eman-eman itu ya. Tapi kemungkinan malah kalau 4 malah masih tertarik lagi, ya udah ini lepas 1 lah. Biar dapat lagi. Mungkin wallahualam. Tapi wallahualam ya. Kita lagi bicara yang hidup lah, yang mati saja lah. Tadi sahabat Abdurrahman bin Auf sudah meninggal ya. Tentunya beliau tadi ya orang yang baik hatinya, bukan karena motivasi tendensi apa-apa ya, seperti itu. Seperti itu wallahualam. Atau sahabat tadi Sa'ad bin Robi ya. Pilih ya. Tapi kalau sahabat Abdurrahman bin Robi itu tidak seperti kita ya kan. Bukan seperti Abdurrahman ini. Hari ini wah, aji mumpung ini. Ya kan? Kalau kita mungkin aji mumpung, wah kebetulan akhi antum baik sekali, terima kasih. Saya milih yang ini ya itu. Tapi beliau tidak saya mau usaha sendirilah. Mana ada pasar di sini. Seperti itu ya. Ternyata bisa mengejar ya kesuksesannya. Dia bisa punya harta. Ini contoh saja, contoh dari apa ini. Dan masih banyak lagi lah, masih banyak. Maka ada kitab yang tentang salaf ya, ada kata salafnya itu aina nahnu min akhlaqis salaf gitu. Atau mungkin itulah. Jadi tentang akhlak salaf itu penting. Kitab-kitab tentang akhlak salaf itu penting ya, penting. Pertama akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat. Biar tidak ada omongan miring, oh ini hanya fokus kepada masalah manhaj, masalah akidah dan seterusnya. Tauhid dan seterusnya, tapi akhlaknya kurang diperhatikan. Ya, ini ada bantahannya sebenarnya, ada bantahannya. Tinggal gampang saja, mana ulama yang terkenal akhlaknya buruk? Ulama salaf yang terkenal akhlaknya buruk mana? Ada enggak? Dulu sampai sekarang akhlaknya yang buruk ada enggak? Enggak ada ya kan? Enggak ada seperti itu. Dan seterusnya wallahu alam bishawab. Contohnya Syekh Abdul Razak. Contoh ini bukan lagi mentas ya, ini contoh aja lah ya. Ulamanya sedang berada di atas mana salaf. Semoga gitu ya, sebagai wafatnya beliau. Itu contoh ketika malam 27 Ramadan beliau mau ke Masjidil Nabawi bersama keluarganya, orang tuanya berjalan untuk sholat Isya ya. Di malam 27 Ramadan. Di situ ada pemuda yang sedang nyetel musik. Apa yang terjadi? Mungkin kalau kayak kita ya, ini kita walau anak saja atau antum, mungkin kadang-kadang dalam hati pasti dia orang bocah orang ngerti keutamaan itu kan, mungkin berpikirnya yang jelek ya. Tapi beliau dihampiri, ditanya baik-baik, diajari sebuah doa. Tidak langsung menghukumi kamu gini, tidak. Subhanallah. Dan seterusnya. Ini contohnya. Contoh. Yang sekarang ya. Kita berbicara yang dulu-dulu yang sudah meninggal lebih aman. Nah, ini jadi contohlah, tirulah akhlak-akhlak mereka dan jalan hidup mereka baik dari sisi dunia ataupun agama mereka. Fahum kanu alal huda al mustaqim. Ini tazkiyah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat apa tidak? Ini uniknya ini loh. Termasuk sahabat apa tidak? Termasuk sahabat, tapi apakah maknanya ini untuk diri sendiri? Tidak. Bisa jadi beliau itu sedang menyebut sahabat yang memang lebih senior dari beliau, bisa jadi. Padahal diri beliau adalah sahabat juga, tergolong sahabat. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab.
Fahum kanu alal huda al mustaqim. Mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Wa qala al Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, usulu sunnati indana, usul sunnah, pokok sunnah menurut kami, yaitu menurut ahlu sunnah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa mazala a'immatu sunnati wa ulama'una wa ulama'uha, dan senantiasa imam-imam ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah, imam ahlu sunnah dan para ulamanya, jailan ba'da jailin, generasi demi generasi, yad'una ila ittiba'is salafi. Mereka mereka mendakwahkan manusia untuk mengikuti salafus soleh, gitu. Tidak pernah mendakwahkan untuk mengikuti dirinya sendiri, tetapi mengikuti salafus soleh. Wal iktida'i bihim, dan untuk mencontoh mereka. Ada semacam omongan yang kebenar ya. Oh, ini yang salafi itu ngikutnya Ibnu Taimiyah, misalkan. Bagaimana membantahnya? Itu tidak benar ya. Caranya salah satunya itu adalah Ibnu Taimiyah itu hanya menukil saja. Maka akan terjawab dengan kita sampaikan ulama-ulama sebelum itu. Kemudian disamakan. Apakah sama? Ternyata Ibnu Taimiyah hanya menukilkan saja, sebagai penyambung lisan saja, seperti itu. Ini loh yang dulu-dulu seperti ini, ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini bantahannya seperti itu, bukan kepada sentral tokoh sentral itu, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wal iktida'i bihim wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan mereka. Wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim. Wa ma bariha artinya apa? Wa ma bariha itu sama akhwat saudaranya mazala. Bariha sama mazala itu sama. Jadi bariha ini adalah saudaranya mazala. Senantiasa ahlu sunnah itu berdalil di atas agama mereka, itu di atas agamanya para sahabat. Wa aqaidihim bima jaa fi kitabillahi, dan akidah mereka berdasarkan apa yang datang di dalam kitabullah. Wa bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajidu fihima, jika mereka tidak menjumpai fihima pada keduanya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, maka apa? Fima sabata anis salaf as-salihin minas sahabati wat tabi'in, maka akan mengambil dari apa yang telah tetap dari para salafus soleh, dari para sahabat dan tabi'in. Jika di Al-Quran tidak ada, as-sunnah tidak ada, maka merujuk kepada perkataan salafus soleh dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Tatkala itu perkataan sahabat bisa menjadi hujjah. Ya. Wa atba'it tabi'in al-ma'ruf anhum al-imamah min fi sunnati, dan pengikut yang mengikuti at-tabi'in, pengikutnya tabi'in yang dikenali dengan kepemimpinannya, dengan keimamannya dari di dalam sunnah, seperti itu. Ya, jadi imam-imam setelahnya yang pengikutnya para tabi'in atau murid-muridnya para tabi'in, seperti itu. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qoulihi ta'ala, berkata Ibnu Katsir di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya, kata istiwa sering diterjemahkan bersemayam. Kira-kira itu terjemahan yang sudah pas atau belum? Apakah sudah pas atau belum? Ya, dibilang pas sebenarnya karena gini loh, benar-benar sepadan itu belum ada. Ya. Jadi menerjemahkan yang sifat Allah yang benar-benar sepadan itu belum ada dari bahasa manapun. Jadi istiwa ini diterjemahkan dengan bersemayam itu ibaratnya yang paling mendekati.
dikatakan ini ya tidak bisa. Jadi benar sepadan itu tidak bisa. Tapi dicari kata yang paling mendekati. Makanya kadang-kadang bahasa Arab itu diterjemahkan bahasa Indonesia kadang kurang pas, tapi pas diterjemahkan di kalimat tertentu dengan bahasa Jawa malah lebih pas. Betul enggak? Ada gitu enggak? Karena yang paling mendekati mana? Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut. Falin nasi fi hada maqalatun katsiratun. Manusia dalam hal ini memiliki banyak sekali perkataan. Jiddan, banyak sekali perkataan. Laisa hada maudi'u bastiha. Yang bukan tempatnya saat ini untuk menjelaskan. Wa innama sebentar anak ini. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salaf is-salih. Dan hanyalah yang ditempuh dalam hal ini adalah madhabnya salafus salih. Yang ditempuh adalah dalam hal ini adalah madhabmu salafus salih. Seperti siapa? Imam Malik wal Auza'i wa Tsauri wa Laitsi ibn Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq dan seterusnya ya. Jadi mereka-mereka ini ya berada di atas manhaj salaf, madhab salaf. Ya, jadi yang ditempuh ya seperti itu, mengikuti para imam-imam tersebut yang mereka mengikuti madhabnya para sahabat. Wa qala al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi Syarihu At-Tahawiyah. Berkata Imam Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi. Ini yang disebut-sebut sebagai pensyarah akidah Tahawiyah yang paling baik ya, paling lengkap dan paling baik ya. Jadi direkomendasikan untuk dipelajari ya. Sarahnya Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Karena dulu di pondok belajarnya sarahnya Syekh Fauzan ya. Syekh Fauzan. Ini yang paling baik ya, yang paling lama gitu ya dan rekomendasi. Mungkin lengkap juga. Waqad ahbabtu ini menceritakan tentang kitab akidah Tahawiyah ya. Waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim. Aku ingin untuk mensyarahnya dengan cara menempuh jalannya para salaf di dalam ungkapan-ungkapan mereka. Jadi ketika mau mensyarah akidah Tahawiyah, beliau ingin ibaratnya atau ungkapannya itu istilah-istilahnya itu sebagaimana para salaf dulu, seperti itu. Ya, paham ya maksudnya ya? Wa ansaju ala bisa ini min walihim bisa ala min walihim mutatafilan alaihim. Ansat itu seperti sedang menenun. Secara bahasa itu ansat itu saya menenun kain, saya itu menyusup. Jadi seperti benangnya itu menyusup. Saya kepengen menyusup di tenunan gitu. Ini bahasa ini ya, bahasa kinayah. Tapi maknanya apa? Aku ingin mengikuti jejak mereka. Ya. Mutatafilan itu adalah seperti pemuda yang lancang, yang menyusup. Tahu-tahu orang nyusup kan lancang ya. Jadi saking beliau itu saya itu siapa gitu. Jadi saya hanya bagian satu benang saja lah ibaratnya gitu. Bisa dipahami ya? Atau kita terjemahkan secara letterlock ya. Aku mengikuti jejak mereka sebagai seorang pemuda yang dikatakan mutatafilan itu ya lancang atau lancang alaihim. Ya mengikuti mereka. Saya hanya pengikut saja. Ya, siapalah saya itu. Ini beliau tawadhu ya. La'alli andammu fi salakihim, supaya atau agar sekiranya aku ini bisa masuk ke dalam golongan mereka. Seperti itu. Paham ya? Fi salakihim, kepada barisan mereka. Wa adkhul fi adadihim, dan supaya aku terhitung dari bagian mereka. Ini. Padahal hanya sekedar apa? Sebenang, seutas benang gitu ya. Ibaratnya menyusup di apa namanya tenunannya itu, ibaratnya gitu, istilahnya itu, mengambil dari istilah itu.
Secara bahasanya itu kayak gitu ya. Tapi maknanya adalah ingin mengikuti mereka meskipun saya hanya sedikit sekali bagian dari mereka, supaya mudah-mudahan saya termasuk dikategorikan mereka. Jadi begitu berharganya seorang itu bisa berada di barisan para salaf itu. Begitu berharganya. Maka tadi yang ada dua hal yang perlu kita garis bawahi itu akhlak mereka dan apa? Jalan mereka, jalan hidup mereka dalam hal ini dalam masalah beragamanya. Nah. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi fi muqaddimati kitabih Al-Qayyim Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Berkata Imam Adz-Dzahabi di dalam muqaddimah kitab beliau yang sangat berharga, yaitu kitab Al-Ulu ya. Ini awalnya membantah terkait dengan orang-orang yang mengingkari sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ya, ini judulnya. Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf. Wahai Abdullah, hamba Allah, jika kamu ingin berlaku adil, bersikap adil, jika kamu mau bersikap adil, insaf, faqif ma'a nususil Qur'ani wa sunnah. Maka berhenti sejenak bersama teks-teks atau nas Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu berlaku adil, mau bersikap adil, maka kamu berhenti sejenak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian renungi sejenak, pegang atau perhatikan Al-Quran dan Sunnah. Summandur maqalahu sahabatu wat tabi'in. Kamu berhenti sejenak bersama teks-teks Al-Quran dan Sunnah, kemudian perhatikan apa yang dikatakan, diucapkan oleh sahabat dan wattabi'un. Setelah perhatikan ayat dan hadis, kemudian lihat kepada perkataan sahabat dan para tabi'in. Wa a'immatu tafsir fi hadhil ayah, dan imam-imam ulama ahli tafsir di dalam ayat ini. Wa ma haqauhu. Ini haqau ya, bukan haku ya. Wa ma haqauhu. Dari kata apa nih haqau? Haqau. Haka yahki apa? Menghikayatkan. Dan apa yang dihikayatkan oleh mereka min madzhabi salaf, dari madhab-madhab salaf. Fa ima an tantik bi ilmin, fa ima an tantiqa bi ilmin wa ima taskuta bi hilmin. Maka bisa jadi engkau berbicara dengan ilmu atau engkau diam dengan hikmah bijaksana. Maka kamu silakan bicara dengan ilmu atau apa? Ya diam saja, kamu itu sudah menjadi orang yang bijaksana dengan hikmah. Seperti itu. Mungkin ini maksudnya adalah sanggahan atau bantahan ya kepada seorang, di sini disebutkan Abdullah yang mungkin mengingkari itu. Ini berkata Imam Az-Zahabi. Mungkin kita cukupkan sampai selesai ini aja ya, karena kondisinya biar tidak terlalu siang. Kita selesaikan ini. Nah, kita lanjutkan. Faqad ihtaja ahlus sunnati ila bayani idhari madhhabi salafi shalih. Sungguh ahlus sunnah itu sangat butuh untuk apa? Menjelaskan ditampakkannya madhab salaf, menjelaskan dan menampakkan madhab salaf. Aladina la yashuku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufun biha. Ya. Yang seorang tidak meragukan bahwasanya mereka itu adalah ahlus sunnah yang telah dikenali dengannya. Ihtaju ila idhari dzalika. Mereka membutuhkan untuk ditampakkan hal tersebut. Jadi intinya adalah kapan kita seseorang itu ahlus sunnah itu menampakkan madhab ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah atau madhab ahlus sunnah, mahlab sunnah atau manhaj salaf, tatkala lamma bazagot kurunu ahlil bid'ah wal khilaf. Tatkala mulai terbit atau muncul kurun apa kurun? Kurun itu bukan generasi tetapi korn apa korn? Tanduk-tanduk. Tatkala sudah muncul atau terbit atau tampak tanduk-tanduk ahli bid'ah dan orang yang menyelisihi, ya gitu. Sudah muncul tanduk gitu kan, seperti itu diibaratkan. Maka tatkala itu tampakkan
Ya, seperti orang yang berada di atas sunnah itu menampakkan madhab salaf. Ya. Fa kharajat tilkat tawaif wal firaq. Lalu keluarlah apa ini? Taifah kelompok-kelompok tersebut dan firqah tersebut atau sekte gitu ya. Wa kanu ai ashabu hadhil firaq, dan mereka yaitu para pengikut firqah ini yarawna annahum ala haq. Memandang diri mereka sendiri berada di atas kebenaran. Jadi golongan-golongan yang ada itu juga menganggap dirinya di atas kebenaran. Wa annahumul firqatun najiyah. Padahal mereka itu adalah ini kembalinya ke siapa nih? Wa kanu ashabu hadhil firaq yarawna annahum, humnya siapa? Ahlus sunnah ya. Sampai mereka itu memandang Ahlus sunnah itu berada di atas kebenaran. Dengan apa? Menampakkan sehingga ya Ahlus sunnah itu benar-benar di atas kebenaran. Itu bukan menganggap diri sendiri, tapi karena ditampakkan, akhirnya para firqah tersebut, kelompok-kelompok mereka yaitu para pengikutnya, akhirnya melihat bahwasanya Ahlus sunnah itu berada di atas kebenaran. Wa annahumul firqatun najiyah, dan mereka adalah firqatun najiyah. Jadi pentingnya menampakkan mazhab salaf supaya terbedakan ya, supaya terbedakan. Supaya kebenaran itu tampak ya, supaya kebenaran itu tampak. Seperti itu. Intinya itu ya paragraf ini ya. Wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim. Ana belum ketemu ujungnya nih, belum ketemu ujungnya. Oh ya, afan. Ini sepertinya kembalinya kepada mereka juga. Kita ulangi dulu. Dan para pengikut firqah ini memandang diri mereka itu di atas kebenaran, dan mereka itu adalah firqah najiyah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Atau bisa juga maknanya yang kayak tadi, bisa jadi. Kemudian kita kembali ke sini, yang ini kembali kepada mereka lagi. Wa yastadilluna al aqwalihim wa madzahibihim, bisa seperti itu kalau nyambung kayak gitu. Kalau kita sambung berarti mereka menganggap diri mereka yang di atas kebenaran dan mereka adalah firqah najiyah. Wa yastadilluna al aqwalihim, dan mereka berdalil dengan ucapan-ucapan mereka dan madhab-madhab mereka dengan apa? Nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini. Kami juga berada di atas Al-Quran dan Sunnah ini. Kami firqah najiyah gitu mungkin. Seperti itu. Kalau disambung ya, kalau disambung dengan paragraf sebelumnya. Nah. Yunzilunaha ala araihim. Tapi sayangnya apa? Mereka paksakan Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan apa? Araihim, pikiran mereka atau pandangan mereka itu. Jadi bukan berada di atas pikirannya siapa, di atas pahamnya siapa, tetapi apa? Pahamnya mereka sendiri. Ada dah? Ya, banyak ya Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata ininya sendiri. Nah, dipaksakan. Yunzilunaha. Ya. Setiap orang itu menisbatkan kepada Islam. Mereka mengatakan aku berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang ibrah, yang dianggap, yang dipakai adalah tafsir dari Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan pemahamannya siapa? Yaitu pemahamannya para sahabat. Ini adalah timbangannya. Parameternya itu. Dengan pemahamannya siapa? Nah, kita kembali ke sini. Wa yusarrifunaha atau wa yusrifunaha bisa. Yusarrifunaha bisa. Wa yusrifunaha bisa. Wa yusarrifunaha amma dallat alaihi dhawahiruha. Mereka memalingkan ya. Mereka memalingkan bisa nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan yang dohirnya saja. Mengambil yang dohir-dohirnya saja. Wa yad'una annahum muttabi'una lil kitabi wa sunnah. Lalu mereka mengklaim diri mereka pengikut Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi hanya memalingkan sesuatu yang hanya dohir-dohirnya saja. Secara detailnya tidak. Warubbama iltabasal amru ala amatin nas. Terkadang kondisi seperti ini membuat terkecoh siapa? Yang terkecoh? Masyarakat secara awam gitu. Amatun nas, manusia terkecoh. Itu salafi ini, sunnah itu berada di sunnah itu misalkan. Paham sampai sini ya? Nah, maka ini jawaban ujung dari yang tadi permasalahan tadi. Fahuna, nah, maka disinilah ihtajan nas ila idhari madhabi salaf wa bayanihi. Dalam kondisi seperti ini, di sini manusia sangat butuh untuk
ditampakkan kepada mereka madhab salaf yang benar dan penjelasan madhab salaf. Seperti itu. Ya, makanya pentingnya kajian-kajian ya juga pentingnya membahas tentang manhaj ya. Seperti itu. Ada kalanya akhlak penting, masalah-masalah yang penting juga ini. Biar tahu nanti biasanya akan teruji ketika muncul fitnah. Bingung itu, betul enggak? Bingung, betul enggak? Apa Anda salah ngomong, ada orang yang salah di tempat Anda ya di sini ya. Ini contoh fitnah apa misalnya? Misal apa? Fitnah menurunkan pemimpin misalnya dan seterusnya lah sampai demo dan seterusnya kan akhirnya kan itulah akan tampak kan yang bagaimana orang yang bagaimana ini kan kelihatan itu contoh atau fitnah-fitnah yang lain akan tampak. Maka pentingnya ketika belajar ini acuannya ini saya enggak lah seperti itu, saya enggak ikut seperti itu karena ini sepertinya menyimpang ini. Nah, itu. Jadi pentingnya ini dan akan tampak kelihatan ketika muncul fitnah. Walidzalika kana ahlul ilmi min a'immati harisin ala an yubayyinu an ma dzakaruhu. Oleh karenanya ahli ilmu di kalangan para imam mereka bersemangat untuk menjelaskan apa yang telah disebutkan mereka. Menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan mereka wa maqaluhu min masailil i'tiqad wa qalu man sabaqahum min a'immatis salaf. Maka para ulama, para imam sangat bersemangat untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya apa yang mereka sebutkan, ini mereka menyebutkan ya, dan apa yang mereka katakan dari permasalahan akidah itu tidak lain tidak bukan adalah perkataan orang-orang yang mendahului mereka min a'immatis salaf, daripada ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi apa yang disampaikan ini bukan dari omongan saya, tetapi ada salafnya gitu. Dulu para ulama-ulama salaf, para sahabat gini-gini gitu. Minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ihim, dan pengikut tabi'ihim dan pengikut mereka, tabi'in dan tabi'in. Liyu'lam, untuk apa kok harus disampaikan gitu? Liyu'lam anna ma khalafa dzalika laisa huwa min qaulihim wala min hadyihim, supaya diketahui bahwasanya yang menyimpang, yang menyelisih hal tersebut bukan dari perkataan para sahabat, bukan dari petunjuk dari para sahabat. Him ini kembali ke sahabat atau salaf gitu. Wa annahu min aqwali ahlil bid'ah wal khilaf, itu adalah tidak lain tidak bukan adalah perkataan dari ahlul bidah dan khilaf, orang-orang yang menyimpang atau menyelisih. Ya, maka gampangannya itu kalau ada suatu hal ditanya, salafnya antum siapa? Sudah beres itu. Ya, seperti itu. Karena ada seperti terjadi obrolan sama beberapa asatidzah itu, salafnya antum siapa? Ini masalah pendidikan misalnya. Salafnya antum ngomong gitu siapa? Teori ini salafnya siapa? Contoh itu kan gampang ya. Sudah jelas itu beres. Kalau ada sahabat yang ngomong, ada enggak? Oh, kalau ada ya alhamdulillah aman gitu. Kalau enggak ada, dari mana itu? Seperti itu ya. Nah, ini seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi masalah apa yang dalam masalah agama ini, salafnya antum siapa? Siapa yang mendahului antum dalam bersikap seperti ini? Seperti itu. Nah, kalau tidak ada, bisa dipastikan tadi muncul dari ahli bid'ah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Sepertinya tidak perlu kita lanjutkan lagi di pembahasan ketiga ya. Sudah cukup ini pendek, tapi mungkin perlu ada sedikit penjabaran. Jadi, nah, cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Insyaallah. Nah, insyaallah. Atau ada yang ditanyakan terkait bacaan tadi, mungkin ada yang terlewat. Bacanya apa tadi? Ada. Ya, insyaallah. Ini antum perlu juga ini meningkatkan ini apa ya? Upgrade diri antum dari sisi bahasa ya. Sekarang masih level apa? Misalkan tingkatkan lagi apa bahasa, nahwunya sampai yang paling tinggi sekalian itu, biar apa? Nanti pusing sih. Nanti belajar itu semakin pusing. Pasti pusing. Karena nanti akan khilaf gitu. Tapi asik dan itu mengasah otak dan akan lebih bisa memahami ini. Nah,
Nanti akan nikmat ketika ngaji seperti ini, akan nikmat ketika dari sisi nahwu dan sorofnya kita ini akan lebih nikmat, insyaallah. Nah, karena nasi ramesnya sudah datang ya, mungkin kita tutup saja ya. Seperti itu ya. Mohon maaf atas segala khilaf atau kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi atau perhatiannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.